Salam sejahtera bagi sahabat GPIB dan selamat malam. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu saya, Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki, yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Hosiana, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Ketua Majelis Jemaat. Saudara, kita akan bersama menghayati firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan Alkitab kita dari bacaan Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami bacakan dari Alkitab dan disertai dengan renungan, oleh karena pimpinan Roh-Mu yang kudus kami mengerti, bahkan kami mampu melakukannya dalam kehidupan hari-harinya kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Kepala Gereja, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara, Kitab Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu dan Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, hendak menyatakan kepada saudara dan saya, ada 4 hal yang penting. Yang pertama, hal yang berkaitan dengan kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, khususnya menghadapi hal-hal yang terkait dengan masalah dan persoalan-persoalan menekan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Kita lemah. Tetapi belajar dari Musa ketika hendak menugaskan Yosua memasuki tanah perjanjian Allah, ada hal yang disampaikan oleh Musa yang terkait atau begitu penting untuk hal tadi yang saya sampaikan sebagai kita manusia yang lemah. Kira-kira apa itu? Musa menyampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Musa tahu Yosua ketika memimpin nantinya Israel masuk negeri perjanjian Allah, dia akan berhadapan dengan berbagai tantangan yang sungguh berat. Oleh sebab itu Musa mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini terkait dengan keberadaan dari seorang, terutama ketika dia harus menjadi seorang pemimpin. Harus kuat, teguh. Hatinya harus memiliki kemampuan jiwa yang betul-betul kokoh. Jiwa dan hati
yang kuat. Musa mengingatkan hal itu, membekali Yosua untuk memasuki negeri perjanjian yang Allah sudah janjikan, bahwa harus kuat dan keteguhan hati. Kita pun sama, memasuki berbagai perjanjian dalam kehidupan ini. Tugas-tugas yang mesti kita lakukan, pasti ada tantangan, rintangan, halangan, godaan, cobaan. Kekuatan, keteguhan hati patutlah menjadi bekal bagi saudara dan saya. Kita harus kuat dan kita harus teguh hati. Saya harus dapat melakukan, saya harus memenuhi apa yang Allah telah janjikan, dan saya akan melakukan hal itu. Dari hal itu, maka kita akan masuk pada hal yang kedua. Kira-kira apa itu? Musa menyampaikan kepada Yosua, kalau kamu kuat, kalau kamu teguh hatimu, kamu akan merasakan hal ini. Allah akan berjalan mendahului kamu. Allah akan memimpin. Justru Allah akan merintis. Allah akan membuka jalan dengan rancangan-rancangan yang kita temukan, damai sejahtera. Dan Allah sampaikan kepada Yosua melalui Musa, kamu kuat, keteguhan hatimu, maka Allah mendahului semuanya itu. Dia akan menyiapkan dan menyediakan seluruhnya. Kini, apa yang kita bisa saksikan berikutnya mengenai Allah mendahului, Allah merancang, Allah membuat satu rintisan, sehingga kita yang sudah kuat teguh hati, kita melihat bagaimana Allah menyiapkan dengan rancangan-rancangan yang begitu menyenangkan. Apa yang menjadi kesaksian berikutnya? Setelah hal yang kedua, bahwa kita tahu Allah mendahului semua perkara, maka kita akan temukan hal yang ketiga. Hal yang ketiga, kita akan rasakan bahwa ternyata di dalam menjalankan visi dan misi itu, tugas yang berat itu, mungkin kita akan berhadapan dengan tantangan yang berat. Kita jatuh, tersungkur. Kita akan merasakan bahwa mampu nggak. Walaupun kita, Tuhan aku kuat, keteguhan hatiku, dan melihat bahwa Engkau telah mendahului, Engkau telah menyiapkan semuanya. Tuhan, apa yang bisa aku rasakan sekarang? Apa yang bisa saudara rasakan setelah Allah mendahului? Ingat, Musa mengatakan pada Yosua bahwa Allah tidak akan meninggalkan Yosua. Allah tidak akan membiarkan Yosua. Yang juga begitu penting untuk kita pahami akan hal ini, Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Justru Dia telah melihat kekuatan dan keteguhan hati kita, kemudian Dia sudah mendahului, maka Dia akan melihat dan menyampaikan dirinya kepada kekuatan keteguhan hati, bahwa Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita jatuh. Justru Dia akan selalu mengangkat, menopang, menolong kita, supaya kita tetap berjalan kokoh, kuat, dan teguh, berjalan. Walaupun kita mungkin terseok-seok, tapi kita akan melihat
Allah telah mendahului, Dia telah mendahului, dan Dia tidak meninggalkan. Dia akan terus membawa kita. Bahkan di saat kita mau tersungkur, Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat kita supaya kita kembali kuat. Karena keteguhan hati kita melihat Allah ada di depan kita, mendahului kita, dan akhirnya kita meyakini hal yang ketiga ini. Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Sedikit pun tidak akan pernah terjadi. Allah dalam Kristus Yesus yang terakhir. Saudara, Musa mengingatkan, kamu kuat sekarang. Kamu teguh hatimu. Kamu telah melihat Allah tidak membiarkan kamu dan Allah mendahului kamu. Maka tambah satu poin lagi. Jangan takut dan jangan cemas. Saudara, jangan takut dan jangan cemas. Apapun juga yang akan kita hadapi hari esok, hari yang akan datang, kita tidak tahu seperti apa. Tetapi Musa menegaskan kepada Yosua, jangan takut, jangan cemas. Karena negeri yang Allah telah janjikan haruslah kamu masuki. Semua yang Allah siapkan, masukilah dengan kekuatan keteguhan hatimu. Dan lihatlah Allah mendahului dan Dia tidak meninggalkan dan membiarkanmu jatuh. Dan jangan takut, jangan cemas. Di era budaya digital ini, kita gampang atau mudah terpengaruh dengan berita-berita digital, berita-berita di media sosial yang kadang-kala kita tidak tahu arah kemana. Kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh media sosial membuat kita bertanya-tanya, bagaimana? Maka cermatlah dalam hal menggunakan media sosial. Betul-betul selektif, membaca hingga akhir, melihat, menyaksikan sampai akhir, dan pilihlah dengan baik, telitilah dengan baik. Berita itu membangun hal positif bagi kita, atau berita itu adalah hal yang sangat mengerikan untuk menghancurkan kita. Ketika hal yang menghancurkan, tinggalkan. Tapi kalau hal yang positif, ambil hikmat. Jadikanlah itu sebagai hal yang bisa membuat kita orang yang bijak dan arif. Saudara, GPIB pada hari ini melaksanakan ibadah raya yang sangat luar biasa. Mengingat rayakan 75 tahun GPIB berdiri. Dengan ibadah raya di Istora Senayan, disaksikan ribuan jemaat datang, tamu-tamu terhormat, dan menyaksikan bagaimana karya Allah di dalamnya. Saya percaya 75 tahun itu karena orang-orang GPIB semenjak dahulu hingga saat ini dan hari esok dan seterusnya, baik generasi terdahulu maupun generasi yang akan datang, mereka adalah memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Dan mereka bahkan sudah menyaksikan, dan sebagaimana kita pun menyaksikan, Allah mendahului. GPIB sedang berkarya, berusaha, dan bercipta. Allah mendahuluinya, dan kita merasakan bagaimana Allah telah mendahului. Kemudian dalam jatuh bangun, persoalan, tantangan, rintangan GPIB, kita merasakan bahwa sedikit pun Allah tidak pernah tinggalkan dan membiarkan kita hancur. Tapi justru Dia tetap memelihara kita. Dia ada untuk kita dan untuk kita, generasi kita yang akan datang, dan seterusnya. Jangan takut dan jangan cemas.
Songsonglah 25 tahun lagi kita, 1 abad. Siapkanlah generasi dengan generasi yang hebat, generasi yang kuat, yang dapat menguasai budaya digital dengan kemampuan intelektual, kecerdasan, penggunaan budaya digital, medsos yang betul-betul cerdas. Cerdas dalam pengetahuan atau intelektual, cerdas dalam intelektual iman, rohani. Kristus tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia yang memberikan kekuatan dan keteguhan hati, dan dia juga membuat kita rasakan bahwa Allah melalui dia tidak pernah tinggalkan. GPIB, jangan takut, jangan cemas, karena Allah selalu mendahului. Dirgahayu, GPIB 75 tahun. Songsonglah 1 abad. 25 tahunnya akan datang dengan penuh sukacita. Allah memberikan kekuatan keteguhan hati. Dia mendahului kita, dan dia tidak pernah membiarkan GPIB dan tidak pernah membuat GPIB tersungkur. Jangan takut, jangan cemas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. 75 tahun sudah kami ber-GPIB. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan hati bagi para pelayan Tuhan, diaken, penatua, pendeta, dan tokoh-tokoh di dalam membangun GPIB, dan juga jemaat GPIB yang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara ini. Kami berterima kasih 75 tahun kami bersyukur bahwa dengan kekuatan, keteguhan hati, dengan merasakan bagaimana Allah mendahului segala sesuatu, Allah tidak pernah meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami, karena Kristus Allah itu sendiri menyatakan kepada kami, jangan takut, jangan cemas, aku akan menyertai engkau hingga Maranatha, dia datang kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati majelis sinode, GPIB, mupel-mupel, jemaat-jemaat, pos-pos pelkes, dan seluruh unit-unit misioner, tingkat sinodal, tingkat mupel, maupun tingkat jemaat. Diberkatilah kami semua dalam nama Yesus, Tuhan Kepala Gereja. Amin.